Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang ide pokok. Adapun kali ini kita akan mempelajari ide pokok pada teks lisan. Adapun materi yang akan kita bahas yakni A. Mengidentifikasi ide pokok dalam teks. B. Menemukan ide pokok dalam teks lisan. C. Menunjukkan ide pokok dalam teks percakapan. D. Menentukan ide pokok dalam teks lisan. E. Mengidentifikasi ide pokok dalam teks lisan. Dan F. Menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Mari kita melanjutkan ke materi pertama, mengidentifikasi ide pokok dalam teks. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, kita dapat mengidentifikasi ide pokok dalam teks dengan langkah-langkah berikut. 1. Membaca teks dengan seksama. 2. Menentukan kalimat utama. Dan ketiga, dari kalimat utama menuliskan ide pokok. Terus, bagaimana kita dapat menentukan ide pokok pada teks lisan? Selain teks tertulis, ide pokok juga terdapat pada teks lisan. Teks lisan merupakan teks hasil pembicaraan seseorang ataupun hasil percakapan. Salah satu contoh teks lisan adalah teks percakapan. Tahapan dalam menentukan ide pokok pada teks lisan berbeda dengan teks tertulis. Berikut langkah-langkah menentukan ide pokok pada teks lisan. Yang pertama, mendengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, mencatat permasalahan atau peristiwa yang dibicarakan dalam teks. Ketiga, menentukan topik teks lisan. Dan yang keempat, menentukan kalimat utama yang menjadi inti pembicaraan dari teks lisan. Kelima, berdasarkan kalimat utama, menentukan ide pokok. Agar kalian dapat memahaminya dengan lebih baik, mari kita masuk ke contoh berikut. Seperti yang kita ketahui, sebelum mengidentifikasi ide pokok dalam teks lisan, kita perlu mendengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Kita dengarkan dulu ya. Judul: Mengurangi Sampah Plastik. Paragraf 1. Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah plastik merupakan masalah lingkungan yang penting. Plastik merupakan sampah yang sulit diurai di dalam tanah. Mari kita bayangkan yang akan terjadi jika sampah plastik terus-menerus kita buang di tanah. Lingkungan kita akan penuh dengan sampah plastik. Kesuburan tanah juga berkurang akibat banyaknya sampah plastik di tanah. Paragraf 2. Kita harus melakukan berbagai upaya untuk mengurangi sampah plastik. Tujuannya agar tanah tetap subur dan lingkungan kita tetap sehat. Beberapa cara dapat kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik. Pertama, saat berbelanja, kita membawa kantong belanja dari rumah, misalnya kantong dari kain. Kantong ini dapat kita gunakan kembali setiap berbelanja. Kedua, kurangi pembelian barang yang dibungkus plastik. Jika tetap harus membeli barang berbungkus plastik, belilah yang kemasan besar agar kemasan plastik tidak banyak. Ketiga, gunakan botol minuman yang dapat diisi ulang. Kita kurangi membeli air minum dalam kemasan. Keempat, jangan membuang sampah plastik di sembarang tempat atau membakarnya. Asap pembakaran sampah plastik akan membahayakan kesehatan kita. Buanglah sampah plastik di tempat sampah non-organik. Sampah plastik dapat didaur ulang. Masih ada upaya-upaya lain yang dapat kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik. Kewajiban kita semua untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih sehingga kesehatan kita tetap terjaga. Setelah kita mendengarkan teks, maka selanjutnya kita masuk ke tahap kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Seperti yang kita baca pada slide sebelumnya. Untuk membantu kita memudahkan tahapan selanjutnya, kita dapat membuat tabel.
seperti di bawah ini. Yang pertama, salah satu tahapannya ialah kita menentukan topik dari teks lisan yang telah kita dengar. Dari teks lisan yang kita dengar tadi, kita dapat tahu bahwa topiknya ialah tentang sampah plastik. Terus, untuk tahapan lainnya, kita membuatnya dalam bentuk tabel seperti di bawah ini. Misalnya, tadi judul paragraf 1, paragraf 2. Ada peristiwa atau hal yang dibahas. Terus, menentukan kalimat utama dan ide pokok. Pada peristiwa atau hal yang dibahas, kita tuliskan hal-hal penting dari teks lisan yang kita dengar tadi. Terus, dari peristiwa ini kita tentukan mana kalimat utama atau yang paling penting dalam pembicaraannya. Dari kalimat utama kemudian menentukan ide pokok. Seperti yang nomor 1 ini, paragraf 1, pada peristiwa atau hal yang dibahas kita ketahui bahwa peristiwa atau hal yang dibahas yaitu yang pertama pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah plastik merupakan masalah yang penting. Kedua, plastik adalah sampah yang sulit diuraikan dalam tanah. Dan ketiga, plastik mengurangi kesuburan tanah. Dari 3 hal ini, kita tentukan mana kalimat utamanya. Dari 3 ini, kita ketahui bahwa yang nomor 1 ini kalimat utamanya. Jadi kita tuliskan lagi di kolom kalimat utama, yaitu pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah plastik merupakan masalah yang penting. Kalau nomor satunya ialah kalimat utamanya, maka nomor 2 dan 3 otomatis adalah kalimat penjelasnya. Dari kalimat utama ini, kalian tentukan pula ide pokoknya. Seperti yang kita ketahui bahwa ide pokok, untuk menuliskan ide pokok ada 3 cara. Yang pertama, bisa meringkas dari kalimat utama. Yang kedua, bisa menggunakan langsung dari kalimat utama. Dan yang ketiga, menyimpulkan dari kalimat utama. Seperti contoh ini, untuk meringkas kalimat utama, maka dapat menjadi sampah plastik mengakibatkan terjadinya masalah pencemaran lingkungan. Atau dapat menggunakan langsung kalimat utama, pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah plastik merupakan masalah yang penting. Jadi kalau menggunakan kalimat langsung, menggunakan langsung dari kalimat utama, kalimatnya bisa diambil langsung, tidak perlu diubah. Sama halnya dengan paragraf 1, maka begitu pula kita tulis untuk paragraf 2. Kita tulis dulu apa hal penting yang dibicarakan dalam teks lisan, terus tentukan mana kalimat utamanya, dan kemudian dari kalimat utama menentukan ide pokoknya. Kita ketahui bahwa kalimat utamanya dari sini ialah nomor 1. Jadi nomor 2 otomatis adalah kalimat penjelasnya. Kalimat utamanya ini bisa kita ringkas menjadi ide pokok atau bisa kita gunakan langsung. Selanjutnya, ketika telah menemukan ide pokok, kita dapat menceritakan kembali isi teks lisan berdasarkan ide pokok tersebut. Adapun langkah-langkah dalam menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok ialah sebagai berikut. Yang pertama, catat informasi-informasi penting yang disampaikan dalam teks. Yang kedua, buatlah ide pokok dari teks yang dibaca atau didengar. Yang ketiga, buatlah kalimat utama yang berisi ide pokok tersebut. Yang keempat, buatlah beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi penting dari teks. Kalimat-kalimat ini selanjutnya akan menjadi kalimat pengembang dari kalimat utama yang telah dibuat. Maksudnya ini, tambahkan beberapa informasi sebagai kalimat penjelasnya. Selanjutnya, perhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat kalimat. Keenam, susunlah kalimat utama dan kalimat pengembang. Kalimat pengembang ini maksudnya kalimat tambahan atau kalimat penjelas hingga menjadi suatu teks yang urut, teks baru yang urut. Contohnya sebagai berikut. Seperti teks yang telah kita dengarkan tadi, kita ketahui bahwa peristiwa atau hal-hal yang penting
di kolom yang telah kita tuliskan sebelumnya. Tinggal kita catat ulang saja peristiwa atau hal pentingnya. Terus dari peristiwa atau hal penting yang telah kita ketahui ini, kalimat utamanya berada pada kalimat pertama. Terus dari kalimat utama ini kita menentukan ide pokoknya, bisa kita gunakan langsung dari kalimat utama yang telah kita temukan. Setelah kita menentukan kalimat utamanya, berarti secara otomatis kalimat berikutnya bisa kita gunakan sebagai kalimat penjelasnya. Terus baru kita susun ke dalam bentuk paragraf biasa. Yang atas ini menjadi kalimat utamanya dan di bawahnya menjadi kalimat penjelas. Kalian juga bisa menambahkan beberapa kalimat untuk mendukung paragraf yang sudah kalian miliki. Selanjutnya, silahkan kalian kerjakan tugas Bu Pena halaman 50 muatan bahasa Indonesia. Dan untuk melatih dan memperbaiki tulisan tangan kalian, kerjakan dengan tulisan tegak bersambung ya. Selain itu, gunakan tanda baca, huruf kapital, huruf kecil, dan ejaan yang benar sesuai dengan yang tertulis di buku. Nanti tulisannya akan dinilai. Baiklah, cukup demikian dulu materi kita hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.